Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke materi 3 ya, terkait sistem informasi berbasis komputer atau sering kita singkat CBIS atau Computer Based Information System. Nah, kita harus tahu apa sih yang dikatakan dengan sebuah sistem informasi tapi mempunyai basis komputer. Nah, sebelum ke sana kita harus tahu dulu sejarah dari komputer ya. Jadi di sini kurang lebih sekitar tahun 80-an sampai tahun 90-an itu ada perusahaan raksasa ya di Amerika ya. Dia mempunyai banyak project-project ya. Jadi perusahaan tersebut mempunyai banyak project-project eh, di level nasional maupun levelnya dunia ya. Jadi proyek-proyek tersebut otomatis ya harus diselesaikan dengan cepat. Nah, kebanyakan ya perusahaan ini bekerja sama dengan pihak negara-negara tertentu, bahkan pihak militer-militer tertentu seperti itu. Jadi untuk membangun sebuah sistem eh, tertentu lah ya seperti itu. Akhirnya ya perusahaan tersebut untuk mempermudah atau mengefisienkan waktu kerja, dia membuat suatu sistem ya yang sudah berbasis komputer gitu ya. Jadi harapannya proyek-proyek yang dilakukan itu dapat selesai dengan cepat dan mungkin lebih efektif dan efisien seperti itu. Nah, di tahun 2000-an mulai banyak ya, sekitar kurang lebih 2070 perusahaan multinasional baik di negara kita atau di luar negeri ya, seperti itu sudah mulai mereka itu membuat suatu sistem yang berbasis komputer seperti itu. Nah, kesininya makin banyak ya, makin banyak, dan sekarang tiap perusahaan ya, baik itu perusahaan level nasional, level domestik, lokal, itu sudah ya 90% perusahaan yang ada, khususnya kalau di Indonesia itu ya 90 lebih lah ya, sudah menggunakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer. Itu ya. Apa saja sih sistem informasi berbasis komputer? Nanti akan kita jelaskan ya di slide berikutnya seperti itu. Nah, di sini terkait masalah penjelasan atau pengertian dari sistem informasi berbasis komputer. Jadi, sistem informasi berbasis komputer itu di sini merupakan suatu sistem pengolah data menjadi suatu informasi yang berkualitas atau mempunyai nilai value kan. Ini sebenarnya pengertian dari sistem informasi ya di slide yang di materi sebelumnya. Tetapi bukan hanya itu ya. Jadi apa ya? Pengolahan dari suatu data menjadi informasi itu menggunakan suatu alat tertentu atau alat bantu untuk menghasilkan suatu informasi ya, informasi yang mempunyai nilai atau mempunyai value tertentu seperti itu. Makanya menggunakan suatu alat yang berbasis komputer seperti itu ya. Nah, di sini eh, pengertian lain. Jadi di sini berbasis komputer itu mengandung arti apa? Mengandung arti bahwa komputer memainkan atau mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangkitkan suatu informasi seperti itu ya. Jadi peran komputer itu lebih penting ya seperti itu ya. Nah, selanjutnya, nah ini merupakan suatu eh, gambaran umum ya, gambaran umum dari suatu sistem informasi berbasis komputer ya. Jadi seolah-olah ini merupakan ya sistem informasi berbasis komputer itu ya, dalam suatu sistem informasi secara umum itu dianalogikan sebuah bangunan, sebuah rumah gitu ya. Seperti itu.
rumah. Nah, dalam menunjang ya, dalam menunjang suatu untuk menunjang suatu eh, kegiatan ya, suatu kegiatan atau keputusan yang harus dihasilkan gitu kan, itu kita memerlukan suatu sistem-sistem suatu sistem-sistem eh, tertentu gitu kan. Contoh kalau dalam suatu perusahaan ya, suatu perusahaan misalkan produknya gitu kan, untuk menghasilkan produk yang berkualitas gitu kan, untuk menghasilkan produk yang berkualitas dia itu memerlukan suatu sistem ya, sistem tertentu. Bukan hanya produk berkualitas mungkin ya outputnya, tetapi mungkin intinya gini, nantinya ya suatu perusahaan tersebut dia akan menghasilkan atau dia akan menjadi suatu pemenang dalam persaingan bisnis misalkan ya. Harus bagaimana nih gitu kan, harus ditunjang oleh apa untuk memenangkan persaingan bisnis, atau jangan memenangkan persaingan bisnis, atau bisa bersaing lah ya, minimal bisa bersaing dengan perusahaan lain. Seperti apa, harus apa saja sih gitu kan, harus ditunjang oleh apa saja. Nah, penunjangnya itu di sini terkait sistem informasi akuntansi gitu kan, finance IS gitu kan, terus sistem informasi manajemen terkait operasional atau produk gitu kan, sistem informasi marketing, bahkan ke dalam sistem informasi sumber daya manusianya seperti itu. Nah, ini ya sistem informasi penunjang ini gitu kan akan menjadi suatu eh, penopang nantinya, atau menjadi suatu dasar suatu perusahaan atau suatu organisasi bisa bersaing dengan eh, pesaingnya lah ya, seperti itu. Nah, penopang-penopang ini ya didukung oleh ya, perangkat teknologi gitu kan, didukung oleh perangkat teknologi, bahkan mungkin bukan hanya perangkat teknologinya saja gitu kan, bahkan oleh suatu infrastruktur dan platformnya gitu kan, seperti itu. Jadi IT service berarti kan layanan IT personel gitu kan, jadi butuh kan ya, dalam suatu sistem gitu kan, butuh personelnya, butuh layanannya, butuh perangkatnya, seperti itu ya. Ini dukungan ke dalam suatu sistem informasi tertentu, seperti itu. Nah, ini gambaran umum yang yang mengimplementasikan suatu sistem informasi berbasis komputer, seperti itu. Nah, di sini ada pengertian yang lain. Jadi, mengandung arti bahwa komputer sama saja ya sebenarnya ini dengan yang tadi ini ya. Eh, tidak apa? Tidak jauh berbeda lah ya. Jadi memainkan peran penting ya kan dalam sebuah sistem informasi ya. Jadi penerapannya gitu kan. Di sini sebenarnya kalau suatu sistem informasi ya tidak harus menggunakan suatu komputer tertentu atau komputer. Tetapi karena kita hubungannya dengan sistem informasi berbasis komputer, otomatis bahwa suatu sistem informasi dia itu mempunyai alat ya, alat pendukung berbasis komputer. Komputer jangan berpikir suatu komputer itu yang ada di rumah kalian, misalkan ada monitor, CPU, bukan seperti itu ya. Jadi pengertian komputer di sini secara umum gitu kan. Pengertian komputer ini secara umum, contoh kan laptop, HP gitu kan, itu sebenarnya basisnya sebuah komputer tertentu itu ya. Terus lanjut. Nah, di sini ada subsistem dari CBIS. Apa saja? Nah, tadi kan saya jelaskan di slide berikutnya kan, seperti itu kan ya. Nah, ini ya beberapa contoh sebuah sistem, tapi sistem yang secara umum ya, sistem umumnya. Itu kan ada namanya sistem informasi akuntansi.
Terus ada namanya sistem informasi manajemen, ada namanya sistem pendukung keputusan, ada namanya otomatisasi, otomasi ya, otomasi kantor, ada namanya sistem pakar. Nah, ada 4 kategori sistem berbasis komputer. Secara umum ini ada 5 ya. Secara umum ada 5 kategori sistem informasi berbasis komputer, gitu ya. Nah, terkait masalah uraiannya saya akan jelaskan secara singkat ya. Karena nanti ada materi khusus terkait masalah sistem-sistem ini ya. Nanti ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian akan mendapatkan materi khusus terkait sistem-sistem ini gitu ya. Nah, secara umum saya akan jelaskan ya apa yang dikatakan dengan sistem informasi akuntansi dan seterusnya. Nah, ini ya contoh. Untuk sistem informasi akuntansi, di sini ada penjelasannya, yaitu merupakan suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, nah patut kalian garis bawahi ya, mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan ya. Informasi apa? Itu kan, karena kita berhubungan dengan akuntansi, informasi yang hubungannya dengan finansial, dan pengambilan suatu keputusan tertentu seperti itu yang nantinya ya diterapkan kepada pihak eksternal dan internal seperti itu. Jadi suatu sistem ya, jadi sistem informasi akuntansi itu suatu sistem yang yang kegiatannya mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah terkait apa saja nih khususnya yang berhubungan dengan finansial seperti itu ya. Terus ada pengertian yang dipaparkan oleh Barry E. Cushing ya. Jadi sistem informasi akuntansi yaitu suatu set SDM dan modal dalam suatu organisasi yang tugasnya apa? Menyiapkan informasi keuangan. Nah, sama sebenarnya kan yang finansial, dan juga informasi yang diperoleh dari kegiatan atau dari aktivitas pengumpulan pengolahan data. Ya tidak jauh berbeda lah ya seperti itu. Kalau ini mungkin definisi atau pengertian yang sudah yang sudah mengakomodir pengertian-pengertian yang dipaparkan oleh pakar-pakar ya seperti itu. Nah, ada lagi menurut GH Bodnar ya. Jadi sistem informasi akuntansi itu kumpulan dari sumber daya manusia ya, SDM dan peralatan yang diatur untuk mengolah data menjadi informasi seperti itu ya. Jadi, nah peralatan ini sudah berbasis komputer seperti itu nantinya, gitu. Terus, sistem informasi akuntansi di sini mempunyai tugas utama apa saja? Tadi sebenarnya ya, secara umum yang tadi ada di sini dari pengertian ini. Tetapi ini lebih diperinci lah ya atau diklasifikasikan. Proses apa saja ya tugas yang atau tugas apa saja yang ada dalam sistem informasi akuntansi. Pertama, mengumpulkan data. Berarti kan apa saja data yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan keuangan atau finansial ya. Terus memanipulasi data. Kalian jangan berpikir kalau memanipulasi data istilahnya negatif ya. Jangan memanipulasi data di sini itu melakukan proses editing gitu kan. Jadi bukan merubah nilainya gitu kan. Tapi mungkin merubah atau memfilter data apa saja yang memang perlu diperlukan seperti itu ya. Memanipulasi data itu jadi tidak merubah ke dalam isi atau kontennya seperti itu. Terus ada proses penyimpanan data, satu lagi proses menyediakan dokumen ya. Pokoknya 4 tugas utama ini berhubungan erat dengan kegiatan finansial atau keuangan. Peran ya dalam CBIS ya, peran sistem informasi akuntansi dalam CBIS. Di sini
Jadi menghasilkan beberapa output informasi dalam bentuk laporan akuntansi standar. Terus aduh ini kepotong ya, mohon maaf. Jadi untuk SIA yang kedua perannya itu menyediakan suatu media tertentu untuk proses pemecahan masalah ya. Jadi sebagai wadah untuk menampung ya, sebagai wadah untuk menampung informasi yang nantinya akan dijadikan suatu keputusan atau memecahkan suatu permasalahan seperti itu. Nah, selanjutnya ya tadi kan sistem informasi akuntansi, yang kedua ada namanya sistem informasi manajemen ya. Jadi sistem informasi manajemen di sini ada penjelasannya, merupakan suatu sistem perencanaan ya. Perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis. Sebenarnya ini eh, kaitannya masih ada kaitan dengan apa? Masih ada kaitan dengan sistem informasi akuntansi ya. Tapi kalau sistem informasi manajemen levelnya mungkin lebih di atasnya seperti itu. Karena hubungannya itu bukan hanya ke dalam masalah finansial gitu kan, tetapi lebih ke ranah produksi, layanan gitu kan, bahkan ke dalam suatu strategi bisnis. Itu. Nah, di sini sistem informasi manajemen dibedakan menjadi sistem informasi biasa ya. Karena sistem SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain. Nah, biasanya memang kalau sistem informasi manajemen ini ya, contoh tadi ada namanya biaya produk, layanan. Nah, sebenarnya ini ada sistem-sistem ya, mempunyai sistem-sistem tertentu gitu kan. Mau yang berbasis komputer atau masih manual gitu kan. Nah, sistem manajemen ini eh, nantinya akan melakukan proses analisis ya, menganalisis kegiatan-kegiatan yang ada dalam sistem-sistem tertentu gitu kan. Yang di bawahnya, levelnya yang di bawahnya. Seperti itu. Terus mungkin penjelasan ini ya, penjelasan secara akademis. Silahkan bisa kalian baca sendiri lah ya. Ini beberapa istilah apa ya? Apa istilah-istilah yang harus kalian pahami dalam sistem informasi manajemen. Selanjutnya, nah di sini ya ada hubungan atau keterkaitan antara sistem informasi manajemen dengan sistem informasi akuntansi, gitu ya. Jadi di sini sistem informasi manajemen menggunakan data yang disediakan oleh sistem informasi akuntansi yang ada dalam suatu database. Jadi SIM ini levelnya di atas sistem informasi akuntansi ya. Jadi sistem informasi manajemen gitu kan, dia itu akan menggunakan data-data gitu kan ya. Data-data yang disediakan oleh sistem informasi akuntansi atau informasi maaf. Nah, ini ya. Atau informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi itu akan menjadi suatu data ya. Ingat yang minggu kemarin itu kan siklus ya. Suatu siklus informasi bisa menjadi data buat sistem yang lain kan, seperti itu. Nah, ini keterkaitannya gitu kan. Nah, di sini ada penjelasan informasi lain yang berasal dari lingkungannya gitu kan. Nah, isi dari database tersebut digunakan oleh software untuk membuat laporan periodik. Contohnya ya, laporan periodik. Contohnya di sini misalkan laporan terkait masalah keuangan gitu kan ya. Manajemen keuangan, penggajian misalkan ya. Seperti itu ya. Laporan penggajian. Nah, itu salah satu contohnya. Atau laporan terkait masalah
pemasukan dan pengeluaran suatu barang dan seterusnya. Nah, terus ada lagi sistem informasi manajemen kaitannya dengan sistem informasi enterprise ya. Kalau sistem informasi enterprise itu adanya di level atas ya, di level dewan direksi gitu ya. Biasanya sistem informasi enterprise ini rata-rata berhubungan erat dengan DSS ya, Decision Support System, nanti akan dibahas. Satu lagi ada Expert System seperti itu. Nah, kaitannya SIM dengan sistem informasi enterprise itu apa? Nah, di sini SIM atau sistem informasi manajemen akan terbentuk secara utuh jika, nah ada jikanya ya, jika semua sistem informasi dalam suatu organisasi tertentu telah terbentuk dan terkoneksi satu sama lain. Itu ya. Nah, berarti kalau seperti itu di level paling atasnya itu ada namanya sistem informasi enterprise ya. Nah, ini nanti sistem informasi manajemen itu akan ya terbentuk secara utuh, karena kan kalau dalam suatu perusahaan mempunyai bagian-bagian tertentu kan, ada departemen keuangan, departemen HRD misalkan ya, ada lagi misalkan bagian operasional seperti itu. Nah, itu ya, sistem ini bisa berjalan secara utuh ketika antara ya bagian ini dengan bagian ini gitu kan terkoneksi satu sama lain seperti itu. Jadi itu contoh misalkan terkait masalah penggaji, sistem informasi penggajian, berarti bagian keuangan dengan bagian kepegawaian itu harus ada koneksinya gitu kan, seperti itu contohnya, sebagai contohnya. Nah, di sini ya, sistem informasi manajemen merupakan dasar terbentuknya ya. Di sini dasar terbentuknya sistem informasi yang lebih canggih dan kompleks yang baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Nah, tadi kan ada namanya sistem informasi enterprise di level atasnya. Nah, itu sistem informasi enterprise itu lebih ke arah pengambilan keputusan seperti itu. Nah, salah satunya ya sistem informasi enterprise itu ke arahnya sistem pendukung keputusan, dan ada lagi sistem expert ya, expert system salah itu ya. Sebenarnya banyak juga ya, bukan hanya dua ini, tapi ada beberapa lagi sistem-sistem yang masuk ke kategori sistem enterprise seperti itu. Nah, kita bahas selanjutnya ya. Selain sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen gitu kan, ada lagi namanya sistem pendukung keputusan atau DSS ya. Nah, di sini sistem pendukung keputusan ini merupakan suatu sistem yang membantu untuk memecahkan masalah tertentu gitu kan ya, tetapi bukan yang membuat keputusan gitu ya. Jadi sebuah contoh gini, ada rekrutmen pegawai ya, ada proses rekrutmen pegawai. Nah, rekrutmen pegawai itu karena mungkin calon pegawainya banyak, dibuatlah suatu sistem pendukung keputusan. Oh, ini ada kriterianya ya untuk masuk menjadi pegawai. Misalkan ya dimasukkan kriterianya. Oh, si A kriterianya masuk A, B, C. Si B kriterianya masuk B, C, D. Seperti itu. Nah, nanti diurutkan, ada prioritas gitu kan. Ada prioritas dan mungkin ada ya rekomendasi ya. Biasanya rekomendasi kira-kira siapa nih yang masuk ke dalam kriteria calon pegawai. Nah, yang memutuskan tetap bukan si sistem ya, tetapi yang memutuskan biasanya kalau masih dalam level DSS, yang memutuskan itu pimpinannya, biasanya seperti itu. Kalau levelnya di dalam suatu sistem pendukung keputusan, itu kan ya.
Kalau nanti masuk ke ranah expert system, sistem pakar, sebenarnya itu juga sama ya, untuk menghasilkan suatu keputusan tujuannya. Nah, yang mengeksekusinya itu bisa ya pimpinan, bisa sistem itu sendiri kalau itu sistem pakar. Tetapi ya kebijakan paling tingginya tetap ada di pimpinan, bukan suatu sistem seperti itu ya. Nah, sebelum menjelaskan expert system, saya jelaskan dulu yang pendukung keputusan ini ya. Jadi di sini terkait masalah keputusan terbagi menjadi A di sini. Ada keputusan terprogram, sifatnya itu apa? Ngeluping ya, berulang, rutin. Ada keputusan yang tidak terprogram, yang sifatnya mungkin ad hoc ya, tidak terstruktur. Jadi tiba-tiba saja gitu kan. Jadi keputusan tersebut datang tiba-tiba ya, seperti itu. Masih dalam sistem pendukung keputusan di sini. Nah, manajer melakukan 4 tahap pengambilan keputusan ya. Pertama, kegiatan intelijen, yang kedua merancang, ketiga memilih, keempat mereview. Jadi mungkin dari kriteria-kriteria yang dibutuhkan, nah nanti si pihak manajer atau pihak HRD dia itu melakukan kegiatan 4 kegiatan ini. Jadi untuk intelijen mengamati lingkungan untuk mencari kondisi yang perlu diperbaiki, itu kan. Untuk merancang, menemukan, mengembangkan ya, dan menganalisis berbagai alternatif tindakan yang mungkin. Terus kegiatan selanjutnya, kegiatan memilih. Memilih apa ya? Memilih salah satu rangkaian tindakan. Tadi kan di sini ada ada tindakan-tindakan, ada beberapa gitu kan. Nah, baru di sini proses review. Jadi meninjau nantinya gitu kan, nilai-nilai pilihan yang lalu yang sebelumnya ya, dibandingkan seperti itu. Nah, ada sistem pakar nih. Sistem pakar ya, penjelasannya itu suatu program komputer yang mengandung pengetahuan. Nah, ini sudah basisnya pengetahuan. Artinya gini, pengetahuan yang ada di dalam pemikiran suatu manusia itu dituangkan ke dalam suatu database tertentu gitu ya. Jadi pengetahuan, contoh ada si pakar nih, pakar bidang kesehatan. Nah, pengetahuan kesehatan yang diketahui oleh si pakar tersebut dimasukkan ke dalam sebuah sistem, dan disimpan dalam suatu database tertentu. Itu namanya sistem pakar ya. Jadi suatu program komputer yang mengandung pengetahuan. Nah, pengetahuan ini didapat dari tadi, bisa pakar, bisa pengalaman, atau bisa apapun itu yang valid seperti itu. Nah, di sini kan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Sebenarnya bukan hanya ke sistem pakar ini, sebenarnya bukan dari pikiran manusia saja, tetapi dari sesuatu kegiatan juga bisa jadi sistem pakar. Seperti itu ya. Terus jenis program ini pertama kali, nah ini mungkin penjelasan munculnya sistem pakar gitu kan. Jadi sistem pakar itu muncul pada tahun 1960 ya, 70-an, dan diterapkan secara komersil selama ini 1980 gitu kan, seperti itu. Nah, terus bentuk umum sistem pakar adalah ya, bentuk umumnya suatu program yang dibuat berdasarkan suatu set aturan. Jadi ada rule-nya ya. Yang berbasis apa? Berbasis pengetahuan gitu ya. Terus tergantung dari desainnya, sistem pakar juga mampu merekomendasikan suatu rangkaian tindakan pengguna untuk menerapkan koreksi. Nah, jadi sistem pakar juga kadang gini gitu kan, ada suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan gitu kan. Tapi keputusan itu mungkin ada rasa tanda tanya apakah keputusan ini benar atau tidak. Makanya ya, sistem bakar ini nanti akan bisa mengkoreksi. Oh, kalau memang ini salah, harusnya seperti apa. Nah, itu. Terus sistem ini memanfaatkan kapabilitas. Kapabilitas itu kemampuan ya. Kemampuan penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan. Jelas ya. Jadi harus punya kapabilitas dalam
menghasilkan suatu kesimpulan gitu kan, atau suatu keputusan seperti itu. Nah, ada karakteristik dari sistem pakar. Pertama, memiliki kemampuan belajar atau memahami masalah dari pengalaman. Yang kedua, memberikan tanggapan yang cepat dan memuaskan terhadap situasi. Yang ketiga, mampu menangani masalah yang kompleks ya. Terus selanjutnya memecahkan masalah dengan penalaran. Yang terakhir, menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi untuk menghasilkan suatu keputusan tertentu itu dia basisnya pengetahuan yang tadi, yang dari mungkin pikiran manusia seorang pakar, atau dari pengalaman, atau dari kejadian dan seterusnya, seperti itu ya. Terus di sini untuk bagian sistem pakar user interface ya, bagian yang memungkinkan manajer memasukkan instruksi dan informasi ke dalam dan menerima informasi dari sistem pakar. Itu alatnya gitu kan, alat bantunya. Contoh sistem pakar ya banyak ya. Di sini mungkin yang dulu ya, ini zaman dulu. Kalau sekarang mungkin tiap orang bisa ya membuat sistem pakar. Kalian tugas akhir bisa bikin sistem pakar tertentu ya, berdasarkan basis pengetahuan seperti itu. Ini beberapa contoh, ada Excel dan seterusnya. Selanjutnya ya, sistem informasi berbasis komputer yang terakhir ada namanya otomatisasi kantor atau otomasi kantor ya. Nah, otomasi kantor ini ya biasanya ya, kalau kondisi sekarang disebut dengan virtual office ya, virtual office atau kantor virtual. Di sini mencakup suatu sistem elektronik formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Contoh apa penggunaannya? Ya, ini sudah banyak gitu kan. Otomasi kantor, contoh untuk sistem absensi pakai fingerprint gitu kan. Terus mungkin untuk mencetak memperbanyak dokumen menggunakan mesin fotokopi dan seterusnya ya. Itu sudah sering ya. Tujuan OA di sini menghindari biaya, terus memecahkan masalah kelompok tertentu dan sebagai pelengkap saja gitu kan. Nah, aplikasi-aplikasi OA di sini banyak. Nah, kondisi sekarang kan kemarin-kemarin lah waktu mungkin pandemi, contohnya pakai Zoom gitu kan ya. Ya untuk proses kegiatan akademik. Nah, gitu kan. Banyak ya, ini contoh-contohnya. Realnya mungkin word processing, contoh mungkin pengolah kata kan, kalian pakai Microsoft Word, Excel dan seterusnya itu. Nah, ini beberapa contoh aplikasi OA. Oke, paling mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum.